Suasana yang berbeda dari Talk with Ruben kali ini ya. Sekarang ini saya kedatangan seorang perempuan nih, wanita muda bertalenta. Ini lagi laris di dunia film ya. Dan juga komedian Indonesia yang gak kalah bertalenta. Ya iyalah bertalenta ya. Ada Erika Carlina dan juga Benedictus Siregar. Halo Kak Ruben. Panggilannya Itus ya? Itus. Bukan ya? Yang gampang aja Kak. Apa tuh? Itus Siregar. Oh Itus Siregar. Lebih susah ya. Oke, Erika. Erika, ya, ini kemarin ini ya, mungkin semua yang lovers tahu aku tuh suka banget sama film-film Indonesia. Tapi di film kamu yang sebelumnya, gue tuh sambil ngomong gini, wah ini anak jadi sih. Itu gue ya, keren. Gue bilang ini anak jadi sih, bagus. Dan lokasi lu yang dulu kan sebelumnya Cipetir, gitu kan. Dan lokasi-lokasi lu tuh lokasi-lokasi yang gue udah tahu banget tingkat keseremannya kayak apa. Ya, dan gue nggak kebayang kalian tuh pada syuting film di lokasi-lokasi yang real. Ya, itu kalau yang di lokasi di film lu yang sebelumnya itu kru gue kabur. Kabur kenapa tuh? Karena kan mereka ngeset kan. Jadi digoda ini tuh dahsyat banget, kabur dia. Yang paling parah apa itu Kak? Apa? Dilempar atau apa? Biasanya kan dilempar. Dia ditarik. Buset. Tapi nggak ada orang belakangnya? Nggak ada sama sekali, dia sendiri kan. Dia ngeset gitu, anak art gitu. Dia lari dan dari situ tuh udah mulai menegangkan. Nah di lokasi filmnya Erika nih sekarang ini, aku langsung ke film ya. Ini lokasi yang memang gila sih itu. Itu gue banyak banget kejadian di situ syuting. Onyo hilang. Dia di sebelah kita. Nah, karena Onyo demen banget nengok, jadi dia sambil jalan ngeliatin, nyenter. Dia ngikutin kru lain. Padahal bukan kru. Gak ada, kita di situ. Kita nggak kemana-mana, dia yang pergi sendiri. Oke, terus. Wah gila. Ketemunya gimana? Ketemunya ada kuncen setempat yang ngebantuin kita. Tetap pakai kuncen ya, emang tetap harus. Tetap ada kuncen setempat yang ngebantuin kita, terus ada anak indigo. Iya. Kita dan itu yang ngebantuin juga. Udah mau Isa baru ketemu. Sebelumnya itu hujan terus dahsyat gitu. Iya. Ketemunya di apa? Ketemunya di ada di lantai 2 ya. Di lorong itu ya. Serem banget. Terus Onyonya gimana? Onyonya kasih tahu nggak ada apa di sana? Iya dia ceritain doang. Ya pokoknya Onyo ngikutin baju seragam kantor. Ya ngikutin jalan, ada kru yang di situ dia ikutin. Gitu. Nah tiba-tiba ada film Pabrik Gula ini syuting di lokasi itu. Oh my God. Iya. Itu udah film lu serem, lokasi lu serem banget. Lokasinya serem banget. Kita banyak juga kejadian, banyak banget. Aku aja ngalamin pertama kali seumur hidup, aku baru pertama kali ngerasain namanya ketempelan sampai badan aku dikontrol sama alam gaib. Jadi waktu selesai syuting itu beberapa kali udah dikasih tahu Pabrik Gula, tapi yang di bagian belakangnya itu tuh yang ada pohon beringin besar, itu tuh apa ya disebutnya ya? Yang paling bahaya di situ dia yang kepalanya banget penjaganya di situ. Makanya di situ tuh dikasih sesajen, ritual kayak ada beberapa keharusan yang kita lakukan lah gitu. Nah selesai aku syuting di situ sendirian, aku pulang ke hotel itu jam 2:30 pagi, tiba-tiba bangun-bangun badan aku udah gini Kak. Terus aku kayak menggigil tuh kayak gitu. Terus minta tolong asisten aku pikir aku step karena badannya menggigil, kedinginan, gigi aku gimana ya, tak gitu. Tapi posisinya gini terus nggak bisa berubah. Akhirnya dipanggilin dokter. Dokternya bilang ini nggak kenapa-napa dari tensi, dari segala macam. Akhirnya diinfus segala macam. Dipanggilnya sama orang-orang indigo juga, sama orang-orang pinter, dikasihin air putih yang udah dibaca-bacain. Akhirnya pelan-pelan bisa tuh digituin. Terus Om Hao bilang katanya yang bikin aku sampai kayak gitu tuh selimuan ular besar. Dan dingin yang kenapa aku menggigil tuh dingin reptil. Gitu. Jadi emang badan aku dikontrol sama dia. Cuman besokannya jadi aku ceritain ke teman-teman kan.
hati-hati deh. Ternyata beneran lokasinya serem banget itu. Lokasinya nggak bohongan. Ini tuh yang di rel ada kereta relnya, kan, iya. ada kereta itu kan. Gue nggak ngebayang gini. Judulnya pabrik gula berarti menghabiskan banyak banget scene di pabrik dong. Kebanyakan emang kita ngabisin di sana ya. Iya. Dan kita syutingnya tuh pakai real time gitu. Jadi emang dari malam sampai ke subuh. Dan kita pakai lokasi yang nggak pernah dibuka sebelumnya. Iya, kata penjaganya itu ini nggak pernah dipakai, terutama malam ya. Terutama malam tuh nggak pernah dipakai, nggak pernah dibuka. Ini baru kita yang syuting di situ katanya. Oh my god. Karena itu bekas kebakaran Kak. Jadi nggak boleh dipakai sama sekali. Pas waktu kita diizinin, pas dibuka pertama kali itu masih bener-bener emang bau kebakaran banget. Demek pabrik itu Iya, gitu kan. Auranya juga beda Kak Ruben di sana. Iya kan. Nah tapi akhirnya katanya dilakukan di 2 pabrik gula yang berbeda. Iya. Lokasinya. Lokasinya berbeda. Karena memang kan ini cerita Simple Man. Jadi waktu cerita pabrik gula ini diangkat jadi film, yang ngikutin, ya Kak Ruben juga kan ngikutin ya. Beberapa yang pecinta-pecinta horor juga tahu nih kisah pabrik gula ini. Iya. Jadi pas muncul pabrik gula yang mana nih, pabrik gula yang mana nih? Karena masing-masing Ada pabrik 2 gula memang, iya. ada kisahnya masing-masing. Nah kita itu emang sebenarnya nggak boleh sebutin beberapa tempatnya, lokasinya di mana. Cuman benar adanya kalau lokasinya tuh ada banyak, nggak di satu pabrik gula aja. Tapi mostly kita habisin di salah satu pabrik gula yang Kak Ruben kesana tadi. Yang serem banget itu. Seberangnya ada makam orang Ya. Belanda ya apa ya? Belanda. Iya kan? Waktu kita nah waktu kesana, itu kita karena kena, Iya. akhirnya kita diwajibkan ke sana apa? Iya, Kulunungun. Kulunungun ke makamnya. Nah gue nggak ada yang ngasih tahu kan Iya. kalau ada makam di sana. Jadi pas habis kejadian diarahkan ke sana supaya kita pulangnya ya juga enak, udah permisi lagi, udah ini lagi. Wah itu sudah dahsyat. Gue nggak ngebayang ya, gue cuma syuting sehari itu rasanya mau pulang mulu. Lu syuting film di situ, aduh. Sebulan lebih gitu ya Ben. Iya. Gila. Itu ngomongin pulang tadi tuh sampai kan ada break and itu deket tempat kakak. Kakak tinggal di situ. Bener nggak lu jangan ngaku-ngaku kakak. Bener nggak? Kesannya kayak family-nya banyak deh. Deket tempat Lawan orang. dong, berani nggak? Tadi Deket lawan. tempat orang nggak dikenal. Langsung berubah. Jadi tempat kakak aku lagi break itu, Oke. datang ke tempat ponakan kan, ponakan masih kecil setahunan gitu. Tiba-tiba baru nyampe pintu dia udah nangis kejer. Sebelumnya nggak pernah kayak gitu. Ya anak kecil sih dia lebih sensitif. Iya, jadi aku sampai bercanda. Aku sebenarnya penakut tapi bercanda aja kayak, oh ini diikutin mungkin gitu. Cuman ya takut. Asli penakut. Parah, penakut parah. Kok lu bisa ambil film ini? Karena Materi ya? waktunya cocok sih. Oh iya. Oh waktunya tapi gini ya. Waktunya Waktunya cocok. cocok ya, iya. Nah, tapi gini, karena real time proses syutingnya katanya membeli tebu sebanyak 4 hektar. Iya, itu lahannya. Oh iya. Iya kan? Iya, karena adegannya kan emang harus motong tebu. Kita bener-bener motong tebu gitu. Dan kalau film kan nggak sekali take kan. Jadi kita berapa kali take ya kita beli semuanya. Masa habis itu kita tancepin lagi kan. Kok jangan bawa kita, PH. Oh iya, PH. Kok kalau kita kesannya lo yang investor. Artinya kan beda lagi. Sebenarnya saya 500.000 ada saya nyumbang. 500.000 Enggak kan katanya MD Pak Manot saudara. Masih, cuman beliau kayaknya belum mengakui ya. Iya. Masih belum oke. Tapi gini loh. Maksudnya gini, ada nggak kalian pada saat dari proses syuting itu di salah satu hari tuh yang memang on air ataupun yang di off airnya tuh menegangkan? Apa off airnya dibikin cair? Off airnya sih kebetulan banyak anak-anak komika, tapi nggak ngaruh juga sih. Karena Ruben itu emang mencekam banget lokasinya. Itu serem banget lokasinya. Terus juga di mana kita kalau syuting lampunya tuh sering dimatiin kan. Bener, karena kan cuma dibutuhkan yang di depan kamera aja. Jadi kadang kita di basecamp tuh gelap gulita. Gitu, dibiarin gelap-gelapan sampai salah satu asistennya Ersya. Salah satu asistennya Casey. Udah agak berumur gitu ibu-ibu. Awalnya katanya, Pak, masuk angin nih kayaknya nih, aku istirahat dulu deh. Istirahat dia tiduran. Tidurannya di tempat anak-anak art bikin itu. Tiba-tiba udah nggak enak badannya, dipijetin malah marah-marah. Gitu-gitu. Ini mah bukan masuk angin gitu. Akhirnya kena deh tuh. Karena ras kita massal, kesurupan massal. Ada 3 orang. Karena sebenarnya kalau kisah tentang pabrik gula ini kan juga udah naik di sosial media ya. Kisahnya di tweet ya.
Itu udah naik juga loh itu, dan banyak banget yang udah, aku yakin banget udah banyak banget yang nanti film ini karena pengen ngelihat dalam bentuk filmnya. Betul. Nah, kalau dari kalian sendiri dari proses film Pabrik Gula ini, berapa persentase tingkat keseremannya? Kalau aku sih sebutinnya bisa 9,5 ya. Karena film ini bukan cuman sosoknya aja yang bervariatif. Jadi ini nggak ada cuma satu sosok, ada banyak banget sosoknya. Jadi kalian nanti akan disuguhkan dengan berbagai macam bentuk horornya. Terus juga munculnya si sosok ini pun nggak ketebak. Jadi jump scare-nya gila-gilaan, kadang muncul dari atas, kadang muncul dari samping, dari bawah gitu. Jadi luar biasa gitu. Makanya ini diterima di IMAX, Kak Ruben. Wow. Makanya kita juga kaget pertama kali tahu ya. IMAX mau Pabrik Gula ditayangin di IMAX gitu loh. Sedangkan IMAX yang kita kenal kan agak lumayan picky gitu. Jadi kalau misal nanti Lebaran kalian mau nonton dengan sensasi yang berbeda, nontonnya di IMAX. Layarnya gede banget. Jadi hantunya tuh kerasa kayak aku nih sekarang tuh ngerasain. Enggak, ini bukan hantunya bukan ya, kayak kerasa di samping gitu. Sama setnya itu nggak tahu kenapa bagus banget Kak Ruben. Jadi kan kita di dua tempat itu bener-bener kayak, ini tuh aku sampai tanya, ini dibikin ya, kalian bikin rumah ini ya, walaupun rumahnya jadul banget ya, nggak masuk akal kalau bikin. Itu bener-bener kayak di film tuh bisa jadi serem banget, tapi kayak nggak dibuat-buat gitu, real banget. Artnya juga menyesuaikan dengan lokasinya gitu ya. Siapa direkturnya? Pak Awi Suryadi. Saudara juga? Saudara. Pengennya gitu Kak Ruben. Iya. Kak Ruben pengen saudaraan sama aku juga? Enggak, sama Pak Manot aja sama saya. Masih ada slot sih beberapa. Masih ada ya? Masih ada. Ya apapun, saya habis perannya orang salon mulu, saya nggak mau. Tapi gini, proses syuting berarti berapa lama? 1,5 bulan? Iya. Mungkin ya, lebih. 1,5 bulan. Di luar reading kita 1 bulan. Karena yang terlibat di film Pabrik Gula rata-rata kan anak-anak Jakarta kan. Sedangkan kita dituntut untuk jadi buruh pabrik dari Jawa pula. Jawa Timur. Iya, Jawa Timur. Yang susah-susah nih yang kayak aku, terus juga Ersya, Arbani, itu kan gesturnya masih kota. Duduk, ngobrol, natap orang itu kan kayaknya bukan orang sana banget. Mungkin kalau orang sana kan untuk melihat tuh masih malu-malu gitu. Nah itu lumayan panjang proses reading sama pendalaman karakternya. Iya, untuk jadi buruh juga kan aku harus nyesuaiin look juga ya Kak Ruben. Jadi kayak butuh berapa hari gitu aku harus berjemur gitu. Iya, karena susah. Kalau ningrat kan susah. Susah ya, agak susah gitu. Tapi kamu berhasil loh. Ini kok masih ke bawah. Masih ke bawah. Karena kan masih tahap promo. Iya, ini tahap promo. Masih tahap promo terus. Sebenarnya mahkota banget, cuman ini masih ke bawah ya. Kemarin ketemu Mas Hanung, apa katanya? Buruhnya dihilangin dong gitu. Sosok buruhnya gitu, maaf Mas. Ini emang masih ke bawah film sebelumnya gitu. Karena totalitas itu yang nggak bisa dipunya oleh aktor lain kan. Iya benar Kak Ruben. Iya kan. Tapi kalau ini kan di Pabrik Gula, di film yang berikutnya kan kamu katanya di Pernikahan Buto Ijo ya. Kenapa Buto Ijo nikah ya? Nyulik masih ada, tapi nikah. Biasa itu biasa. Tapi Benny ini film horor yang keberapa kalau buat kamu? Bingung nih pasti. Aduh, horor yang ketiga atau keempat kalau nggak salah. Ya lu apa aja coba film horor? Film horor yang pertama Sekawan Limo. Yang kedua ada Perempuan Pembawa Sial. Itu belum tayang tapi baru ini yang ketiga. Oh, yang belum tayang jangan dihitung. Berarti 2 ya? 2, iya 2. Kan belum tentu ada di sono juga kan nanti. Iya. Tahu udah dihitung data lagi, jangan. Yang belum syuting juga ada kan? Ada. Belum tanda tangan kontrak juga. Belum di calling juga. Oke, tapi gini, Erika kalau ini film horor yang kalau belum sama yang belum kesekian kan ini. Kalau horor kayaknya mungkin kalau belum sama Pabrik Gula atau kayak yang kehitung kemarin kayaknya ke-7 deh, sama Pabrik Gula ke-8. Horor. Horor. Lu nggak ketakut orang tuh image lu malah jadi. Nah itu kemarin tuh lumayan Kak Ruben, karena yang film ini sama film yang sebelumnya terlalu berdekatan kan. Terus iya, makanya gue tuh waktu nonton film lu yang sebelumnya, terus sebelum nonton itu kan iklan-iklan dulu. Iya. Gue sampai nanya orang gue, ini dia lagi apa gimana sih? Ini si Erika nih, iya ada filmnya tapi dia belum tayang. Oh, ini kita menonton Erika juga kan? Oh iya, oke. Gue gitu. Jadi lumayan berdekatan dong tuh. Lumayan berdekatan. Terus juga tahun ini rencana ada 5 film yang tayang yang horor.
Lu juga tuh semua? Aku juga semua, horor semua di mana-mana. Udah. Jadi penghargaan tahun ini kayaknya dipegang Erika ya. amin. Siapa tahu mau jadi the next Susana kan, legend kan. Iya. Kalau Siapa yang nggak mau? Terus kalau lu klip Sangra gitu? Iya. Wah, lu arah-arahnya kan bisa udah aja. ini Udah badan sterek ya? udah sterek. Tapi gini, kan kalau kita akuin memang kalau film horor tuh paling yang disukain sama masyarakat Indonesia lah ya. Apalagi ini tayang nanti Pabrik Gula itu di Lebaran. Wah ini apalagi lagi pada kumpul keluarga. Habis salam-salaman, semua gini kan semua pasti rata-rata nge-mall. Iya. Iya kan? Iya. Ini udah pasti menjadi santapan mereka untuk nonton. Ya. Kalau Erika disuruh pilih film horor, komedi, romantis. Aku Pilih mana? horor tetap. Karena aku lumayan realistis sih. Aku tuh juga terlahir dan besar dari kayak aku hobi dulu nonton majalah-majalah horor gitu, buku-buku misteri. Terus kan zamannya aku tuh, maksudnya angkatan aku ya, dulu tuh disuguhannya banyak banget Uji Nyali, Uka-Uka, film di sini ada setan. Kayaknya jam-jam 11 ke atas tuh udah film-film yang kayak gitu kan. Oke. Dan lu suka banget tuh. Suka banget acara-acara TV yang kayak gitu aku suka banget. Terus juga mami aku tuh hobinya emang nonton film horor kayak Susana, kayak jadi dari kecil emang udah horor banget gitu. Kayaknya gara-gara doanya mami nih nontonnya akhirnya jadi gitu. Gedenya anaknya malah jadi pemain film horor. Gimana tanggapan dari keluarga Erika lebih banyak di film horor sekarang? Kalau mami aku sih happy banget. Kalau papi aku dukung apapun. Kalau mami karena dia hobinya nonton film horor dan sekarang anaknya jadi pemain film horor, jadi senangnya double gitu. Nonton sambil ngeliat anaknya acting gitu. Ada nggak kritik dari mami, kamu harusnya gini, harusnya gini? Ada dulu awal-awal. Dulu tuh film aku yang aku dapat peran lumayan besar ya tahun 2016 itu film ketiga, tapi yang ketiga ini karakterku lumayan kuat. Iya. Jadi antagonis lawan mainnya Kak Ola Ramlan. Oke. Itu film sakral. Orang Ramlan artis. Iya tahu. Iya. Tahu, Pak, tahu. Iya, iya. Kayak ini kayak hidup di goa jadinya. Nggak pernah lihat apa-apa. Nah itu masih agak belum berani gitu akunya Iya. katanya. Nah, di sini baru nih. Ya berproses juga sambil belajar. Proses syuting film horor itu melelahkan ya. Capek banget. Ya tadi seperti yang dibilang sama Ben, karena harus take berkali-kali kan untuk dapat hasil yang maksimal sebenarnya. Ini ada nggak kalau Erika sendiri ngomongin tentang film horor tuh jauh lebih capek daripada film romantis? Oh pasti banget. Aku terutama di film ini pertama kali aku baru sadar betul film horor itu capek. Aku karena mungkin Apalagi Mas Awi itu detail banget loh orangnya. banget. Aku baru mau ngomong nih Mas Awi tuh teknisnya, terus Detail, perfeksionisnya. Aku pernah ada satu momen cuman satu scene dan satu shot Kak Ruben. Iya. Itu syutingnya dari jam 6:30 pagi, dari 6:30 pagi sampai jam 7:30 malam. Hanya untuk ngambil satu scene dan satu shot itu. Jadi satu shot itu dari awal, terus durasinya 3 menit. Salah dikit, ulang lagi dari awal. Itu 29 kali take. Itu capek banget. Karena emosinya dari nol, nggak boleh nangis dulu, nggak boleh kaget dulu. Iya, pelan-pelan. Habis itu mulai panik, kaget, nangis, teriak. Film horor Erika apa aja? Ada sakral, ada tulah 613, ada sosok ketiga, ada alunan, terus pengantin setan. Terus apa lagi ya? Ya ini belum terhitung. Satu lagi aku lupa. Iya ya, berarti gila loh Erika. Itu bener-bener lu suka banget. Iya itu sebenarnya kalau kita pekerjaan ya, kalau kita jalaninya karena kita suka dan total, ya nggak kerasa ya. Iya. Akhirnya ya berhasil. Iya. Nah tapi gini, ada nggak pemain atau aktor atau aktris yang kamu kepengen banget main sama dia? Kaluna. Luna Maya? Oh belum? Belum. Keseringannya main ya kalau sama Kaluna ya. Satu film bareng belum. Satu film bareng? Belum. Tapi kepengen satu film sama dia? Iya. Kenapa Luna Maya? Karena Kaluna aktingnya kayak nggak acting. Aku suka banget. Natural. Aku takut biar kalau bisa satu proyek sama dia jadi ketularan bagus aktingnya gitu. Oke, Luna Maya ya. Artis, Luna Maya artis. Iya, ada. Iya kan? Iya kan. Gue mesti translate. Ben, ini lu malah bertolakan ya. Lu penakut tapi akhirnya nyangkutnya di film horor. Iya. Film horor juga sering lagi. Iya, akhir-akhir ini jadi sering. Nah, itu malah bertolakan gak jadinya sama diri lu sendiri? Tapi sejujurnya aku juga penikmat film horor juga.
Jadi biasanya tuh yang penakut imajinasinya lebih liar lagi, Kak. Jadi itu yang mungkin bikin kayak ya cuman aku hampir nggak pernah nonton sendiri di kamar. Biasanya nontonnya di bioskop. Jadi kalau nonton di bioskop sama teman gitu, kelar ya udah pulang ke rumah. Kalau di kamar kan kayak masih kebayang-bayang gitu. Cuman seneng banget sama film horor, emang seneng. Jadi kalau ngebayangin misalnya kamar mandi, lu ngebayangin kamar mandi lu tuh gitu ya? Iya sih. Iya kan? Karena imajinasinya jadinya jadi... Makanya di rumah saya nggak ada kaca, Kak Ruben. Karena takut kan. Gua ngerti sih maksudnya. Males ya? Iya, males gitu. Males liat Maksudnya orang tua takutnya antar anak gue tersinggung nih kalau ngeliat gitu. Mungkin ya. Iya mungkin. Orang tua baik loh berarti. Baik banget Kak Ruben. Iya kan. Benny itu nama panggung kamu ya? Apa Benedictivity. Activity itu apa maksudnya? Dulu bikin Twitter awal-awal aja, nggak tahu Twitter tuh apa, terus taunya aktivitas Benny gitu, jadi Benedictivity gitu. Akhirnya jadi nyangkut itu. Iya. Jadi Benedictivity. Iya. Oke, tapi kalau ditawarin kan biasa kalau stand up itu rata-rata kan komedi gitu ya. Lu mau pilih mana? Komedi atau horor? Kebetulan juga aku nih kalau tawaran film milih-milih ya Kak Ruben, jadi nggak. Jadi hanya film-film yang ditawarin ke aku aja yang aku ambil. Jadi kalau ditawarin, ya maksudnya kan kita nggak. Kalau nggak tawarin kan lu nggak enak kan? Nggak sopan kan gitu, makanya aku milih-milih gitu. Takutnya ditawarin ke orang aku ambil kan omongannya jadi gimana gitu. Tapi benar nggak sih, Benny ini termasuk salah satu pemain termahal ya ada loh dibayar. Maaf ya aku sebutin ya, Iya. 1 miliar untuk 50 film, betul nggak tuh? Itu nggak mahal jadinya. Kalau dibagi-bagi ya 50 jadi ini lumayan. Lumayan itu jadi dikit. Tapi Benny ini di film ini serunya main sama Erika kayak gimana di pabrik gula ini? Serunya sih di luar set ya, di mana pas kita break itu nggak bisa diam. Terus gampang nempel sama cowok. Kayak ini nempel gitu kan. Kalau aku kan orangnya kayak aku kan religius aku Kak Ruben. Jadi kalau ditempelin itu kayak aduh maaf bentar dulu gitu. Cuman takut nyakitin perasaannya Erika, ya udahlah nggak apa-apa. Ini tempel aja nggak apa-apa. Gitu. Tapi bener kayak dia gampang banget. Salah satu yang jadi kan kadang komika ini minder ya Kak Ruben. Jadi gerombolan komika ini dulu. Jangan atas nama komika, lo kali. Iya aku minder banget Kak Ruben. Jadi kita tuh kadang nggak gampang berbaur sama, karena aktor-aktor kan waktu itu reading gitu. Salah satu yang menjembatani itu Erika, karena aku pernah satu film juga sebelumnya. Jadi kayak dia langsung rangkul, langsung ini ayo ngobrol-ngobrol tuh Erika. Antara komika sama pemain-pemain gitu. Ya Erika memang pencinta anabul. Enggak, bentar nih. Ada kucing, ada anjing, yang mana nih? Jangan sampai salah. Beda. Ya pokoknya biar nanti pemirsa sendiri yang ngelihat artinya lah. Tapi setelah beberapa kali main film nih, kamu paling cocok di genrenya apa? Di genre yang budgetnya gede. BU ya? Kamu BU ya? Kayaknya udah nggak mungkin, kita nggak usah mikirin tentang genre deh intinya. Yang mana deal kita oke ya. Kesurupan kebo deh. Kesurupan kebo gak apa-apa. Aku sih horror lumayan enjoy gitu. Karena kan. Tapi capek loh, maksudnya kalian tuh pola tidurnya kan dirubah. Iya kan? Orang lu baru selesai syuting pagi, semuanya lu tidur, orang pada aktivitas, orang baru pulang kerja, lu baru mulai gitu kan. Dan horor itu genrenya mungkin horor, tapi pembuatannya bisa kayak film action Kak Ruben. Beneran, kayak kita lari-lari di kebun tebu. Terus itu ada adegan gali, bener-bener gali tanah Kak Ruben. Bener-bener gali tanah dan berulang-ulang, itu hitungannya film action sih. Ada nih yang dia keangkat ya, yang kita nonton film yang dia naik ke atas tuh. Sebelumnya. Iya ya, yang di film sebelum lu kan naik ke atas tuh. Gue lagi bilang ya, ini gua apa itu nggak teroboh ya, apa gimana ya? Sakit sih, tapi itu karena kan cuma satu helai besi gitu doang kan. Jadi badannya kayak dipaksa untuk meliuk gitu. Sakit banget. Cuman karena lu suka adegan. Iya, karena suka. Karena kan sebenarnya ditawarin juga sama stand in kan. Kita selalu ada body double juga. Cuman aku aja deh kayaknya takut ya biar total gitu. Gambarnya biar sama juga. Iya, gitu. biar sama juga. Di film Pabrik Gula ini adegan mana yang paling menurut kalian menegangkan? Gak usah di itu, tapi pas di scene yang mana? Kalau aku gali tadi sih mungkin ya. Gali kuburan. Ada lah pokoknya satu gali gitu, dan itu titiknya dari jam 12 malam sampai subuh. Kita sampai pakai 2 hari karena kita ngikutin mataharinya.
Makanya jangan sampai pas matahari keluar kita udah nggak bisa. Langit udah biru, matahari belum keluar, langitnya udah biru itu nggak bisa. Jadi udah memang harus gelap banget gitu. Iya. Jadi kalau Erika? Aku juga enggak sih. Kalau aku ada satu set yang menurut aku set itu kan emang terlarang banget ya. Sedangkan aku dan cast lainnya harus beradegan itu tuh dari sampai jam berapa, sampai setengah 4 subuh. Teman aku ada yang sampai dilempar-lemparin. Nggak tahu dari mana asalnya, dari batu gitu. Jadi keganggunya sama hawa, sama suasananya gitu. Sampai kayak pengen marah kadang. Mungkin karena capek juga, karena ngantuk juga kali ya. Gitu. Oke. Nah, dari banyaknya adegan di film Pabrik Gula nih, adegan mana yang paling kalian lucu gitu? Apapun adegannya asal ada Benny lucu sih. Kamu mah. Tapi benar kalau ada Benny tuh suasananya jadi enak gitu karena Cair ya. Karena kita nemuin orang yang bisa di ledek-ledekin kan. Tapi kan susah loh untuk lu peran serius tiba-tiba ngelihat orang yang lucu. Itu susah loh nahan emosinya kan. Jadi waktu itu pernah Benny tuh harus beradegan serius. Mas Awi pun bilang kayak yang serius ya Ben, karena ini melibatkan banyak ekstras. Ada 100 kali ya? Iya. Oh panjang, sepanjang jalan itu. Jadi Benny salah dikit kita mundur lagi ke belakang gitu. Wah. Adegan jalan gitu. Itu siang bolong. Jadi Benny ngerasa ada pressure kan. Nah teman-teman di sini nggak ada yang mau bantuin. Jadi dia panik sendiri. Aduh aku salah, ulang Mas Awi ulang. Duh Ben yang bener dong, yang lainnya gitu. Yang bener dong Ben, lu bisa acting gak? Ini ngelibatin banyak orang loh. Gitu-gitu. Nggak ada support-supportnya. Kita nggak ada orang beneran tegang, mereka bercanda tapi kan aku nangkepnya juga nggak bercanda juga. Jadi udah gitu. Akhirnya lu jadi diem lagi tuh. Jadi diam, Maria. Udahlah aku nggak ikut syuting ini lagi lah. Gak mungkin. Itu udah gak mungkin. Udah gak mungkin. Nggak mungkin. Gak mungkin. Tapi gini, karakter kalian di sini kan berarti seperti apa? Kalau Erika? Kalau aku di sini karakternya jadi Naning. Naning itu perempuan centil, menyenangkan. Kalau di pertemanannya tuh pengen yang paling menonjol gitu, paling aktif gitu, dari penampilannya juga nyentrik banget. Pokoknya jadi icebreaker-nya di gengannya gitu. Kalau aku jadi Naning kecil. Kecil Oh iya. Hari-hari yang angus ya ini. Terlalu kecil itu. Makanya kan bisa TK, SM, SD. Aku jadi Frankie Karuben. Apa karakter? Jadi Buru ini pasti kan? Iya, ini kan buru musiman tuh dari kampung gitu. Nah, aku tuh kayak yang ngajak mereka gitu. Di tahun sebelumnya tuh aku udah kerja di situ juga, yang paling senior gitulah. Paling senior, paling sok, yang kayak sok paling tahu di situ gitu. Nah di sini kisahnya tuh kayak si Frankie ini deketin aku terus gitu. Kok bisa sih? Kira-kira bakal dapat nggak itu Kak Ruben? Udah gak mungkin. Sedikit Walaupun aja. di film ya. Walaupun di filmnya udah Di gak film mungkin. nggak Ya. mungkin ya Allah. Tapi gini loh, maksudnya kan prosesnya kan melibatkan banyak ekstras. Iya. Kan suasana pabrik dong, iya kan? Iya. Nah suasana malam, ada deg-degan juga nggak? Banget sih. Kan syutingnya di dalam pabrik itu juga kan? Iya di dalam situ juga. Iya kan? Itu bener-bener mungkin yang pertama aku sampai bener-bener doa gitu sebelum kerja itu kayak Kok ketawa sih, diketawain sama mereka tuh? orang kayak nggak pantas doa gimana. Beneran doa nggak boleh. Kayak ibu kan juga lumayan religius, jadi ngasih tahu kamu jangan macem-macem. Kalau di tempat itu kan gue kasih tahu tempatnya kan. Terus aku kayak ya permisi ya, saya cuma mau cari uang, cari makan di sini, sampai segitunya Kak Ruben. Setannya kaget kan pas lu bilang permisi ya gitu. Setannya jawab, ya aku juga cari uang di sini gitu katanya. Pengen masuk. Kalau Erika kayaknya nggak takut ya di situ ya? Mana ada, takut banget aku. Cuman gimana ya? Dan ada tanggung jawab. Karena ada tanggung jawab benar. Terus juga kan krunya juga rame. Jadi ya kebantu dikit. Oke, tapi gini, keyakinan kalian akan film Pabrik Gula ini seperti apa? Kalau aku sih yakin banget ya Kak Ruben. Kalau aku kemarin nonton trailer terus ikut proses syutingnya, ngelihat tanggapan para produser yang udah nonton, ini film yang paket lengkap sih. Jadi horornya udah pasti dapat karena udah bener-bener serius, tapi di sini ada komedinya juga. Pak Awi bilang baru pertama kali nih komedinya banyak sampai harus jadi komedi horor nih karena banyak komedinya gitu. Bahkan kita berani jamin nih Kak Ruben kalau nonton besok nih
Belum lebaran. Iya, lebaran. Besok kan beda. Besok lebaran Kak Oh Ruben. iya oke. Kalau lebaran nanti nonton Kak Ruben nggak ketakutan dan nggak ketawa pas di nonton film itu. Nanti Kak Ruben boleh bawa bangku bioskopnya pulang. Bukan punya lu. Iya, makanya kalau dibawa kan nggak apa-apa. Ini kalian berarti akan rencana premiernya kapan? Premiernya sebelum lebaran berarti. Sebelum lebaran. Karena hari pertamanya kan lebaran. Kita boleh pamer nggak sih? Premiernya di mana? Premiernya lokasi jangan sebutin dulu. Premier yang awal-awal. Tanda tayang dulu aja. Oh, nggak boleh ya. Mau tapi kita premier di Amerika loh. Udah dilarang tetap mau tapi. Tapi premier gimana proses premier? Nanti premiernya akan ya kita sebelum lebaran pasti ya. Kita sebelum lebaran kita udah pasti promo-promo. Terus yang bikin aku terutama happy itu kita premiernya di IMAX, ya kan? Itu pertama kali juga aku nonton film kemarin kita nonton trailernya aja norak semua satu bangku. Kayak gitu, setannya di atas kita sampai gitu. Gede banget layarnya. Dan kebanggaan tersendiri ya, kerja capek, ada hasilnya. Iya, aku bangga banget sih. Iya kan? Nah, tapi kalau ngomongin tentang banyak banget film horor yang terus bermunculan nih gitu ya. Apa kekuatan dari film Pabrik Gula ini sendiri? Kalau aku dari segi cerita udah kuat banget. Ya dari Simple Man udah ada di thread-nya juga ya, udah jadi konsumen banyak pabrik juga. Kalau aku lebih ke sosok hantunya sih. Kalau kita nonton horor pasti kan pengen lihat sebenarnya sosok hantunya seperti apa, terus juga jump scare-nya kayak gimana. Kalau yang ini tuh kita yang bikin Mas Awi terutama ya, nggak ada niatan untuk bikin kalian kaget. Tapi kalian akan kaget. Gitu. Jadi dari mana arahnya kita nggak akan ngasih tahu, terus dari mana suaranya akan muncul nggak akan dikasih tahu. Jadi nonton itu benar-benar tegang banget. Cuman kebantu sama komika-komika jadinya dicairin lagi, ntar kaget lagi, ntar ketawa lagi gitu. Emang ada berapa komika yang terlibat? 4, ada 4. Siapa aja tuh? Aku, Arif Alfiansa, Sadana Agung, sama Yono Bakri. Di antara 4 itu menurut kamu siapa yang paling famous? Yono, gampang banget. Lagi famous soalnya orangnya. Yono Bakri. Atau gitu Yono harusnya. Kan Kak Ruben nggak tahu aku sebenarnya siapa. Oh, Bukan Yono, tetap bukan Yono. Erika, ini berarti kan melibatkan juga banyak pemain. Tapi dari Erika sendiri nih, ini menjadi perjalanan karir lagi di dunia horor ya. Ini tingkat level horor orang semakin tinggi ya. Apalagi yang diharapkan setelah ini? Aku berharapnya karena Indonesia sekarang lagi membeledak-beledaknya banget film horor. Aku pengen dapat satu film horor yang lebih dekat dengan masyarakat sih, Kak Ruben. Lebih dekat dengan masyarakat tuh sebenarnya film yang simple, film yang sangat realistis kayak film aku yang sebelumnya itu juga kan itu kan sehari-hari banget simple gitu. Aku pengen banget juga dapat yang cerita yang kayak gitu lagi gitu, yang melekat-melekat. Pabrik Gula juga kan melekat banget nih sama orang-orang sekitar. Dan pengen yang tidak bertele-tele lah, pokoknya yang der gitu. Aku nungguin banget film horor kayak gitu. Tapi siapa pemain-pemainnya kalau semuanya? Ada Arbani, ada Ersya, ada Wafi Zihan, ada Azela, Buki Mansur, ada aku, ada Benny, ada Sadana Agung, ada Yono Bakri, ada Arif Alfiansa. Terus Gilang. Azila, udah Gilang. Berarti kalau ngelihat dari film ini nih ya, ini Pabrik Gula nih kita lihat ini. Dan kalau aku bilang ya benar kalau kata Erika ya ini cerita yang catchy di kuping semua pemirsa ya. Kisah tentang pabrik gula itu udah naik di sosial media kan. Jadi orang tuh pasti menunggu-nunggu loh. Iya kan? Aku nonton dari trailernya aja udah. Kalau aku kesimpulannya adalah gini. Tidak hanya ceritanya yang udah pasti bagus, tapi penonton dimanjakan juga dengan gambar yang bagus. Iya. Iya gak sih? Iya, ini bagus banget. Aku bilang lagi trailernya aja ini dia gila ya. Dari trailernya sih udah keren banget. Pengambilan gambarnya aku akuin bagus banget, Mas Bahkan Awi. kita setiap habis take tuh kita kadang norak. Pengen lihat langsung gitu hasilnya karena ide-idenya Pak Awi itu bener-bener brilian gitu. Iya. Tiba-tiba berubah di tempat juga kan? Iya. Kok bisa sampai segininya sih? Tadi kayaknya nangkapnya biasa aja tuh gitu. Iya. Kalau film horor kebanyakan pemain diseling,
di kita kameranya banyak banget diseling-seling. Jadi tiba-tiba kameranya dari sana turun ke bawah. Gila ya, Mas Awi udah ada yang gampang, pengennya yang susah aja. Pokoknya dia selalu ngambil yang susah Kak Ruben. Nggak mau yang gampang-gampang aja tuh nggak mau dia. Kamera diputer-puter lah, kamera dari mana. Satu scene berapa jam berarti? Kalau aku sih satu scene doang. Lu mah bintang utama. Enggak juga, ini kita semua bintang utama juga. Jangan gitu. Kenapa jangan gitu? Harus iya bintang utama iya dong. Oh, harus gitu. ini ya. Coba, kamu bintang utama kan? Iya dong. Ini lucu banget. Tapi satu scene bisa lama. Lama sih, pernah Itu lama kita banget. ada scene sederhana yang naik truk Iya. pakai drone. Ya walaupun kita kadang kepanasan gitu capek, tapi cuman melintas di atas jembatan doang itu berapa kali diambil ya? 20, pokoknya hitungan 15 ke atas itu normal sih kalau sama Mas Awi. Di tag 15 kali, terus naik truknya kan puter jembatan gitu kan, terus puter sampai kok kita nggak nyampe ya, ininya susah ya, padahal cuman kita duduk aja di truk gitu. Gak ada dialog sama sekali. Nggak ada dialog sama sekali, sampai hujan ya, sampai hujan kita dibiarin hujan itu ya tetap tag. Ya udahlah, hitung-hitung kita latihan militer ya. Jadi siap mentalnya. Iya tapi karena chemistry ini sudah terbentuk kan. Iya. Satu tim akhirnya gak berasa kalian 1,5 bulan di sana. Mungkin kalau bahasa kan kalau Benny udah bisa menyesuaikan kan. Bisa. Tinggal pemain Tapi lain. ujung-ujungnya jadi public enemy juga sih karena. Iya. Jadi pada malas gitu kalau syuting sama Benny. Aku tebak sih. Iya. Tapi menyatukan, jadi semuanya bersatu untuk musuh. Jadi menyatukan malah. Iya benar. Cuman karena bareng-bareng itu jadi kayak kita break itu juga bareng-bareng Kak Ruben. Kita jalan bareng itu kenapa ketawa orang cerita. Aku tuh lucu banget deh. Kan dia kan emang ditugaskan untuk lucu di sini kan. Iya. Aku tuh suka matahin dia kalau misalnya lagi scene dia nih lagi serius. Yo lucu, apalagi kan kita sering barengan gitu kan. Dia godain aku terus gitu. Ya lucu ya, awas gak lucu. Oke, kamera rolling action. Nah, dia kan usaha banget tuh untuk lucu. Oke, cut. Kok gak lucu sih, Ben? Lu tuh di sini dibayar untuk lucu tau. Setajam itu Kak Ruben, bayangin. Akhirnya lu gimana reaksinya? Akhirnya stres Kak Ruben, aku depresi, aku konseling habis syuting. Karena mulut-mulut. Habis dong kita. Iya, makanya mulut-mulut ini dia mah enteng ngomongnya. Terus pasti gituin lu gimana tuh? Karena gini memang komedian tuh kalau misalnya dapat pesan, yang lucu ya, itu loh Beban. malah beban kan? Karena Pak ya seneng Pak Awinya membebaskan karena Ben ini kamu di sini ada space untuk kamu ngomong nih, kira-kira kamu kasih apa silahkan gitu. Nanti baru take ya itu karena dia tahu dari aku kata-katanya bukan dari skrip, dia langsung ngomong apaan kayak gitu nggak lucu gitu. Orang udah pernah denger lawakan kayak gitu. Gitu Pak. Gimana kalau kita tuntut dari komedian Kak Ruben? Coy, jangan. Siapa lu? Iya. Ya habis dong gimana menuntut? Oh iya duitnya nggak ada. Iya habis. Pinjam ini dong. Ya udah jangan pinjam bawa diri sendiri deh ah. Oke, tapi guys nih fun fact tentang Erika dan juga Benny ya. Mereka juga punya sebutan masing-masing. Erika Queen of Senopati. Kalau Benny itu kambing karena jarang mandi. Dari mana ini? Dari mana dapatnya? Bener nggak? Apa? Artikel. Enggak, itu dari dulu zaman SMP. Karena aku kan guruku bapak. Zaman SMP. Gimana? Guruku SMP bahasa Inggris itu bapak orang Batak. Oke. Orang Batak, ibu Jawa, bapak orang Batak. Jadi kalau ngomong ceplos-ceplos. Kayak kalau manggil aku tuh bukan nama lagi Benny, kambing gitu. Di depan teman-teman. Bapakmu sendiri. Iya, saking kerasnya gitu, kambing gitu. Terus lu nengok? Ya orang galak. Gimana gak nengok? Gitu. Karena lu jarang mandi. Iya waktu kecil gitu. Kalau gede mah sama sekali nggak mandi. Yauh. Tapi kalau Erika? Kalau aku julukan Queen Senopati itu bukan dari aku, itu dari kayak Gading, Uus. Mereka kan kalau party-party ya wilayahnya juga mirip-mirip lah. Yeah. Nah aku tuh selalu beredarnya di Senopati aja gitu loh. Jadi misalnya aku lagi nongkrong sini ketemu mereka nih Gading sama Uus, mereka pindah tempat ada aku lagi gitu. Okay. Gila ya ini penunggu Senopati apa gimana nih gitu. Jadi dibikinnya Queen of Senopati. Oh. Dan itu ngomonginnya di podcast mereka, nggak ada akunya. Jadi mungkin kebawa sama penonton mereka, jadi embel-embelnya iya bener ya ngeliat Mbak R terus nih di mana-mana gitu. Seneng gak ketemu sama Queen?
sebel. Kalau lu nikmatin, dia juga aku ajakin kok. Akhirnya. Iya ikut. Itu pas syuting makanya kan nggak di Jakarta kan, tetap aja maksudnya nyari tempat untuk, tapi bareng-bareng jadinya enjoy bareng-bareng gitu, senang. Banyak pengalaman baru kan? Iya, Seru banyak kan? telernya juga. Oke, tapi gini, kita kembali lagi tentang ke Pabrik Gula nih ya. Ini banyak loh dari penonton ini udah menanti ya, terus udah kayak gitu banyak juga loh respon-respon dari orang ini tentang Pabrik Gula. Ada terbebani nggak dari kalian untuk deg-degan ketika film ini mau tayang? Kalau aku sih enggak, MD paling ya terbebani. Kan kita udah syuting. Iya kan kita promo aja, kita udah syuting. Cuman kalau aku pribadi nggak tahu ya, kalau Erika, kalau aku sih ya aku syuting semaksimal mungkin, nanti hasil diserahkan ke penonton suka ya puji Tuhan, kalau nggak suka ya udah selera aja gitu. Jadi ya penting udah lakukan yang terbaik ya. Benar. Kalau Erika? Sama sih, aku pressure-nya dari awal karena yang Kak Ruben bilang tadi, ini udah dinikmati ceritanya lewat Treat sama banyak penikmat Simple Man juga. Kalau di film ini gimana sih? Jangan sampai nanti mereka berpikiran, bagusan cerita di Treat daripada filmnya. Nah, itu jadi pressure. Cuman kita sudah melakukan semaksimal mungkin, bukan maksimal banget dari segi waktu, treatment dan lain-lain. Kita juga para cast-nya juga aku banyak mengorbankan hal yang akan disuguhkan lah di film ini. Jadi mudah-mudahan hasilnya baik. Oke, satu kata untuk film ini. Beresiko. Resiko. Satu kata untuk film ini. Komplit. Semuanya ya ada di sini ya. Jadi kalau ditanya film ini, aku yakin pasti hasilnya maksimal karena digarap oleh sutradara yang keren banget ya, Mas Awi. Terus juga pemainnya juga yang bagus-bagus, dan mereka itu aku bilang udah pasti keren karena mereka syuting di lokasi yang aku pernah datang ke sana, dan nggak nyampe sehari deh, kita mah beberapa jam doang, ada kali cuma 8 jam lah. Gila, kayaknya gue kayak udah 2 bulan di situ nggak loh. Nggak betah ya? Aduh, udah nggak betah banget. Tapi mereka 1,5 bulan menghabisi hari di sana untuk hasil yang maksimal. Dan aku yakin pasti dari MOP Lovers juga yang pada nonton nih siap-siap untuk nonton pada saat nanti Lebaran ya. Kalian ajak dong untuk nonton film kalian kapan, silakan. Halo MLP Lovers, kalian jangan lupa ya nonton film Pabrik Gula Lebaran 2025 nih. Kalian kan lagi liburan sama keluarga, habisin waktunya nonton film kita aja. Benar, karena nggak cuman tayang di bioskop terdekat dari kalian, karena ini juga tayang di IMAX. Jadi lengkap banget isinya film ini, nanti bisa ditonton bareng keluarga besar. Oke, baik. Terima kasih sudah hadir ke sini. Thank you. Terima kasih Kak Ruben. Sukses untuk Pabrik Gulanya. Pokoknya ya 4 juta 5 juta penonton pasti ya. Amin. Dan akan menjadi film horor terbaik tahun ini ya. Amin. Terima kasih buat semuanya. Sampai ketemu lagi. Bye.